Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasalnya yang ketiga dengan judul Tanggung Jawab Pemimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami hari ini boleh kembali belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian kami, supaya kami bisa mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh menguatkan serta menuntun hidup kami. Berkati firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pemimpin bukan hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan tanggung jawab. Para pemimpin umat Allah pada zaman itu telah mengabaikan tanggung jawab mereka, sehingga Nabi Mika harus menegur mereka, seperti yang tertulis di dalam pasal ketiga, ayat pertama hingga ayat keempat, kecaman terhadap pemimpin dan nabi palsu. Kemudian kataku, dengarlah hai para pemuka Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Kamu yang mencabik kulit tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Yang makan daging bangsaku dan mengulitinya. Yang meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti daging dalam belanga. Mereka kelak akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandang Allah, para pemimpin tidak bebas menjalankan kekuasaan mereka. Mereka wajib bersikap adil dan berbuat baik. Akan tetapi, ternyata mereka justru mengakibatkan kesengsaraan umat yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Sikap para pemimpin yang mengabaikan tanggung jawab itu membawa konsekuensi yang berat. Mereka kelak akan berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Pada zaman Nabi Mika, sikap para nabi palsu itu memalukan. Sikap mereka ditentukan oleh keuntungan materi. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Apabila ada yang dikunyah gigi mereka, mereka menyerukan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka mendatangkan perang. Sikap yang memalukan itu akan membuat mereka tertimpa masalah dan mengalami penderitaan. Firman Tuhan katakan lagi, sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi kelam bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kejahatan para pemimpin bukan hanya akan mendatangkan masalah bagi mereka sendiri, tetapi juga mengakibatkan kesengsaraan bagi seluruh umat Allah. Oleh sebab itu, gara-gara kamu, Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang menghutan. Pada zaman ini, para pemimpin Kristen harus ingat bahwa mereka wajib bertanggung jawab untuk hidup melaksanakan kehendak Allah bagi diri mereka. Kekuasaan dan kekayaan yang mereka raih tidak berarti mereka bebas melakukan apa saja, tetapi mereka harus memandang apa yang mereka miliki sebagai tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka. Pemimpin yang tidak mempedulikan kehendak Tuhan akan menerima konsekuensi yang berat. Bapak Ibu Saudara, apakah kita telah siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita? Di dalam hidup kita tentunya
kita adalah juga seorang pemimpin. Apakah kita menyadari bahwa berlaku adil dan berbuat baik adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai seorang pemimpin? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah hanya mengenai kekuasaan, di mana kami bisa bersikap seenaknya. Tetapi itu adalah tanggung jawab besar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami harus melakukannya dengan baik, menjadi seorang pemimpin yang berlaku adil, yang bertanggung jawab terhadap Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami, Tuhan terus berikan kami hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.